Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah, halaman 44 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu ma hukmu buyu'il ajal awil buyu' ar-ribawiyah. Jadi sekarang kita akan bahas tentang bai'ul inah atau yang dikenal dengan bai'ul ajal. Jadi ada bai'ul ajal, ada bai'ul inah. Apa perbedaan bai'ul ajal dan bai'ul inah? Itu sama, gak ada bedanya menurut jumhur. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan bai'ul inah, saya jelaskan terlebih dahulu contohnya. Jadi saya ingin meminjamkan Anda uang 800.000 rupiah. Kemudian Anda harus melunasinya dengan 1 juta. Itu kan jelas riba. Akhirnya saya mencari jalan keluar, yaitu bertransaksi agar selamat dari riba. Jadi saya jual HP saya ke Anda dengan harga 1 juta, dibayar minggu depan atau bulan depan, terserah. Kemudian setelah barang ini milik Anda, saya beli lagi dengan harga 800.000 rupiah. Maka di sini alhasil saya memberikan Anda uang 800.000, kemudian saya akan mengambilnya dari Anda 1 juta. Itu yang dikatakan dengan bai'ul ainah atau bai'ul ajal. Jadi kalau kita melihat dari syarat-syarat rukun-rukun jual beli itu sudah terpenuhi semuanya. Cuma kalau jual beli atau transaksi seperti ini itu dibiarkan, maka otomatis akan menjadi peluang besar bagi orang yang akan mendapatkan keuntungan riba. Oleh karenanya di sini dikatakan oleh beliau hiyal buyu'us shahihatu fil zahir. Jadi jual beli ainah adalah jual beli yang bisa dibenarkan dalam zahirnya. Kenapa? Listimaliha ala arkanil aqdi wa syurutihi. Karena di dalamnya terdapat rukun-rukun akad dan juga syarat-syarat akad. Walakinnaha tuttakhadhu fil 'urfi wal 'adati zari'atan au gisran litawassuli ila riba. Akan tetapi bai'u al-ainah dalam kebiasaan orang itu dijadikan wasilah atau media agar dia sampai pada riba. Jisran sebagai jembatan untuk dia sampai pada riba. Sehingga fatumna'u, transaksi demikian itu dilarang oleh syariat. Kenapa? Saddan lidzara'i, karena menutup atau menolak wasilah terhadap riba. Zara'i itu jamak dari zari'ah. Zari'ah itu wasilah, wasilah itu media. Wasumiyat bidzalika. Kenapa bai'ul inah itu disebut dengan bai'ul ajal? Listimali hada iman alal ajal. Ajal itu penyebutan waktu yang akan datang. Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jadi itu namanya ajal. Karena dalam akad itu disebutkan ajalnya minggu depan. Wa tusamma aidan 'inda ghairil malikiyati bi buyu'il inah. Jadi menurut mazhab selain mazhab Imam Malik, jual beli tersebut selain dikatakan bai'ul ajal juga dikenal dengan bai'ul ainah. Jadi dari sini kita paham bahwasanya dalam mazhab Maliki sendiri ada perbedaan antara bai'ul ajal dan bai'ul inah. Kalau menurut jumhur tidak ada perbedaan. Apa maksud dari bai'ul inah? Wa hiyallati yuqsadu minha at-tahayyul 'ala riba. Adalah transaksi yang dimaksudkan untuk mencari jalan keluar agar dirinya terlepas dari riba. Tahayyul ini jalan keluar atau membuat trik, hilah.
wal wusul ila ma huwa mamnu'un syar'an, agar dia juga bisa sampai pada apa yang dilarang oleh syariat yang berupa riba. Illa annal malikiyata farraqu bainan naw'ain, akan tetapi mazhab Maliki sendiri itu membedakan antara bai'ul inah dengan bai'ul ajal, di mana keduanya tersebut tidak ada perbedaan menurut jumhur. Tapi mazhab Maliki ada perbedaan sedikit. Faqalu buyu'ul ajal hiya bai'ul mushtari mashtarahu li bai'ihi aw li wakilihi. Kalau bai'ul ajal sendiri itu sama seperti yang tadi. Jadi mushtari atau pembeli itu menjual barangnya kembali pada penjual yang pertama, li ajal, pada waktu yang akan datang. Jadi prakteknya atau contohnya seperti yang tadi, yang seperti dicontohkan tadi, bisa dipaham? Itu bai'ul ajal. Kalau bai'ul inah menurut mazhab Maliki prakteknya seperti ini. Misal saya katakan pada Anda, coba Anda beli beras 20.000, nanti berasnya itu saya akan beli kembali dengan harga 30.000. Jadi antum sudah untung berapa? 10.000. Itu pengertian bai'ul inah menurut mazhab Maliki. Jadi saya ulangi lagi, Anda saya suruh untuk beli beras dengan harga 20.000. Coba itu ada orang jual beras, kamu beli dengan harga 20.000. Nanti berasnya itu saya beli kembali dengan harga 30.000. Itu namanya bai'ul inah menurut mazhab Maliki. Nah, saya tanya sekarang, kalau bai'ul inah diartikan atau dipahami demikian, apakah kira-kira boleh dalam mazhab Imam Syafi'i? Boleh lah. Ya, kalau bai'ul inah diartikan seperti itu, maka boleh. Ayyaqula syakhsun li akhar, ada orang berkata pada yang lain, saya berkata pada Anda, ishtari sil'atan bi asyratin nakdan, kamu beli beras dengan harga 10.000 nakdan, bayar tunai. Wa ana akhudhuha minka bi 12, kemudian barang tersebut saya akan beli dengan harga 12.000. Mafhum? Jadi kita sekarang tidak membahas perbedaan mazhab Maliki, mazhab ini cuma ada perbedaan sedikit dalam mazhab Imam Malik itu. Jadi karena dalam mazhab Imam Malik ada perbedaan bai'ul ajal, bai'ul inah. Kalau menurut mazhab selain mazhab Maliki yang jumhur tidak ada perbedaan bai'ul ajal ya bai'ul inah. Bai'ul inah bisa dipahami. Nah, tapi kalau bai'ul inah menurut perspektif Imam Malik, apa maksudnya bai'ul inah? Ayyakula syakhsun li akhar, ada orang berkata pada orang lain. Jadi saya berkata pada Anda, ishtari sil'atan bi asyratin nakdan. Kenapa nah? Halo? Oh, orang lain. Terusku pada saya tanya boleh. Jadi saya berkata pada Anda, Anda beli barang punya si fulan dengan harga 10.000. Anda bayar tunai. Nanti barang itu saya akan beli dari Anda dengan harga 12.000. Jadi seakan-akan di sini ada tiga pihak ya, bukan hanya dua orang. Kalau bai'ul inah itu terjadi antara dua orang. Kalau bai'ul inah yang di sini menurut pandangan mazhab Imam Malik itu seakan-akan ada tiga orang. Iya. 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 Ini saya, ini kan satu sudah. Anda itu dua. Orang yang akan dibeli, yang pembeli atau penjual. Nah, jadi saya mengatakan pada Anda,
Anda beli beras punya si Zaid misalkan. Itu Zaid satu, saya, Anda. Jadi ada 3 orang di sini. Wa mithalu bai'il ajal